Halo smart people and good people, selamat sore. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi rahmat, keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala aktivitas. Oh ya, nah, sore ini saya ingin berbagi pengalaman. Nah, jika kawan-kawan semua petani mengalami kondisi tanaman seperti ini, nah, ini tandanya kurang unsur hara, nitrogen, potasium, kalium. Nah, bisa terlihat jelas dari segi warna daun yang cenderung memudar, tidak hijau pekat. Dibilang hijau daun muda bukan, dibilang hijau tua ya tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seratnya terlihat jelas. Itu tandanya ini kurang unsur hara, baik secara nitrogen, potasium, dan kalium. Nah, ciri fisiknya seperti ini. Gejala yang kedua bisa terlihat dari pertumbuhan yang kurang normal. Padahal dilihat dari pertumbuhan anak itu sudah cukup. Tuh, yang mengakibatkan terus mengeringnya bawang daun yang kita tanam. Jadi terus menerus beregenerasi. Nah, tidak tumbuh normal lah pada intinya. Nah, seperti ini. Tuh, terlihat jelas. Ini tandanya tanaman kurang unsur hara. Nah, sekedar info, usia bawang daun yang ada dalam video ini itu usianya kurang lebih sudah mencapai 1 bulan, tapi belum ada perubahan yang signifikan. Nah, itu jelas terjadi. Mengapa? Setelah saya ngobrol dengan yang punya ini, belum dikasih pupuk NPK, baik berupa non subsidi maupun subsidi, segala jenis apapun itu. Nah, parahnya lagi, ini belum dikasih pupuk nutrisi cair. Nah, ada baiknya jika teman-teman kawan-kawan smart people and good people ingin mengantisipasi hal demikian, bisa sebelum kita punya modal ataupun membeli pupuk untuk kita tabur ya, untuk kita aplikasikan, ada baiknya kita memberi dahulu pupuk nutrisi cair bebas. Banyaklah di toko-toko pertanian. Nah, tuh. Untuk pupuk kandangnya sendiri atau pupuk dasaran, bisa terlihat jelas si petani tersebut memberikan pupuk postal. Pupuk postal. Nah, anehnya di sini tanahnya itu keras atau bantat. Nah, tuh. Nah, tuh terlihat akarnya sehat. Akarnya sehat tuh. Tuh. Sekitar perakaran sehat. Tapi di sini pertumbuhannya kurang normal. Nah, belum dibersihkan dari pengaplikasian rumput-rumput dari gulma-gulma yang bertebaran. Tapi saya analisa ini sudah diaplikasikan herbisida Goa. Terlihat jelas. Nah, ini hasil pengaplikasian herbisida. Hanya saja tidak mati. Tuh. Tidak mati. Tuh. Nah, mungkin bisa kurang dosis atau lain sebagainya. Di sini saya juga melihat minimnya jenis fungisida yang dipakai, baik itu sistemik maupun kontak, bisa terlihat jelas. Dari banyaknya cendawan Alternaria solani, nah ini, atau istilahnya busuk kering. Nah,
Yang kedua, fungisida sistemik juga bisa terlihat jelas dari tipisnya daun bawang yang ditanam tuh, tipis, tidak tebal. Itu biasanya kurang fungisida sistemik dan unsur hara, nitrogen, potasium dan kalium atau NPK. Nah, saya juga melihat di sini minimnya pengaplikasian, bisa kurang dosis, bisa kurang tepat guna dan sasaran insektisida yang dipakai karena masih banyak ulat-ulat yang aktif. Tuh, terlihat jelas di dalamnya. Sebentar saya buka. Kita buka. Kita buka. Kita buka. Nah, ini ulat yang masih aktif. Tuh. Ulatnya masih aktif. Ini bisa cenderung karena mungkin kurang tepat guna dan sasaran atau salah pestisida. Jadi apa namanya? Ya begitulah, mungkin kurang dosis atau pestisida yang dipakai insektisidanya itu bukan untuk sasaran hama ulat berjenis gerayak. Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan jenis pestisida golongan atas seperti spinetoram, makmektin benzoat ataupun klorophenapir. Nah, itu untuk insektisida. Untuk fungisidanya saya merekomendasikan untuk kontaknya memakai golongan mancozeb. Kenapa? Karena golongan mancozeb tidak akan mempengaruhi kadar air atau kandungan air pada tanaman yang kita tanam di kala musim kemarau seperti sekarang. Jadi kandungan air dalam tanaman itu relatif aman. Untuk sistemiknya saya merekomendasikan jenis golongan berbahan aktif di pekonazol plus azoxystrobin, di mana di pekonazol diperuntukkan untuk penyubur atau pupuk alami dari si fungisida tersebut. Yang kedua azoxystrobin untuk melindungi dari berbagai hal seperti Alternaria solani. Nah, ini terus ibun bulu dan lain sebagainya. Embun bulu yang seperti jamur pada tempe ataupun oncom yang keungu-unguan. Nah, seperti itu. Nah, untuk jenis PPC-nya sendiri itu bebas lah. Nah, ini aktif, ada ulat gerayak di sini. Bisa terlihat jelas dari daun yang bolong. Tuh, terlihat jelas. Kita buka. Nah, tuh. 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 Ini sedang aktif-aktifnya, jahat-jahatnya memakan bawang daun yang dipakai. Nah, untuk pupuknya jika tanamannya seperti ini, untuk pupuk kimia nih, saya anjurkan memakai golongan nitrogen 25%, potasium 7% dan kalium 7% atau 2577. Salah satunya produk non subsidi. Produk Norwegia banyak lah. Intinya produk mutiara lah. Silahkan.
Oke, sekian dulu jalan-jalan sore kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Semoga selalu ada hal dan nilai positif yang bisa dipetik dari setiap video yang saya upload.